Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat air hujan. Saat ini kita berada di desa Pegat Patumbuk, Berau, Kalimantan Timur. Dan pagi ini berkesempatan untuk kita bincang-bincang sejenak dengan beliau biar memperkenalkan dulu dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang kebetulan bersinergi dengan kita Sekolah Air Hujan Banyu Bening ya. Monggo silakan perkenalkan diri Mbak Kiki, kita biasanya panggil gitu. Baik, assalamualaikum semuanya. Saya Maristi Nirwan, saya Senior Manager Coastal Resilience di Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Hari ini dan kemarin ya kita sudah berkolaborasi ini dengan Sekolah Air Hujan dari komunitas Banyu Bening untuk mengupgrade ya Bu ya, untuk mengoptimalkan kembali praktek masyarakat yang sudah memanfaatkan air hujan supaya lebih next level. Iya betul. Nah ini terkait dengan beberapa riset dari YKAN ya Mbak ya. Sebetulnya seperti apa sih kondisi secara umum terutama di daerah-daerah pulau kecil di Kalimantan ini terkait dengan apa adanya keberadaan dari air bersih ini? Jadi memang kalau kita berbicara perubahan iklim itu kan sangat mempengaruhi setiap aspek hidup manusia, terutama banget di pulau-pulau kecil itu dampaknya paling berasa. Jadi secara umum itu berdampak ke semua. Iya, tapi pulau-pulau kecil karena memang pulau-pulau kecil dengan akses terbatas dan sumber daya yang hanya ada di pulau itu, maka memang kerentanannya bisa lebih tinggi. Cuman kita sudah melakukan kajian nih Bu, kajian kerentanan ke perubahan iklim yang dilakukan tahun lalu. Kebetulan di Kabupaten Berau kerentanannya masih agak rendah dan sedang. Jadi sebenarnya bahayanya belum terlalu besar dan kapasitas masyarakatnya di sini untuk beradaptasi dengan perubahan itu masih cukup tinggi. Makanya kerentanan mereka terhadap perubahan iklim saat ini masih sedang rendah. Tapi kita semua kan tahu ya, Ibu terutama di paling tahu nih, kalau air itu sangat-sangat esensial buat kehidupan manusia. Nah, sebagai pulau-pulau yang memang sumber airnya itu sangat terbatas. Iya, dan Ibu bisa lihat tadi ya, kalau kita jalan mungkin nanti bisa divideokan juga kondisi di sini ya, dengan air sungai dan sebagainya. Sebenarnya kita harus hidup dengan air bersih untuk higienitas, untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Itulah kenapa kita mengundang Ibu untuk hadir di sini. Artinya berdasarkan hasil dari riset-riset dari JKAN ini, kemudian JKAN juga menghadirkan sebuah solusi yang dimana nanti untuk mempersiapkan masyarakatnya terutama bicara tentang perubahan iklim karena tadi masih rendah nih, masih di tahap sedang, tapi setidaknya masyarakat harus disiapkan mulai saat ini dan terutama sekali istimewa di Kampung Pegat ini Mbak. Ini kan semua masyarakatnya udah memanfaatkan air hujan ini ya. Karena kemarin sempat bincang-bincang sebentar itu, oh di sini 2018 pernah kemarau panjang gitu. Saya tanya kemaraunya berapa bulan? 2 bulan itu sudah sangat panjang. Nah kita orang Jawa kaget nih. Nah ini kaitannya dengan keberlangsungan sumber air bersih di sini Mbak. Kita dihadirkan oleh JKAN ini. Harapannya apa ini dari JKAN terutama yang punya program ini? Sebenarnya memang kembali lagi tadi harapannya kan kita bicara tadi water air sebagai esensi untuk semua kebutuhan manusia. Sangat mendasar. Sangat-sangat mendasar. Walaupun di sini kita punya anugerah ya, ada kelimpahan hujan dan sebagainya, tapi kan itu kan perlu langkah selanjutnya untuk bisa dimanfaatkan lebih optimal gitu. Baik dia sebagai air minum yang langsung, itu juga mengurangi cost dan untuk manajemennya terutama nih. Kalau tadi kemarau 2 bulan saja sudah mengganggu gitu ya, sudah mengguncang gitu ya. Nah bagaimana supaya itu bisa kita manage, kita kelola dengan baik agar ketika misalnya nanti kita lagi kemarau panjang nih di Indonesia tahun ini kan berita banyak nih. Siapa tahu nggak 2 bulan nanti 3 bulan tapi kita tetap aman sumber airnya dan tetap yang layak gitu ya untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan. Nah itulah kenapa kita mengundang tadi Bu tanya kenapa kita mengundang, karena memang pengalaman dari komunitas Banyu Bening ini yang kita cari nih siapa ya yang karena ini harus peer learning, belajar dari sesama, supaya connect, supaya pembelajarannya itu lebih cepat, lebih masuk. Transportasi knowledge-nya, transfer ilmunya, transfer pengalamannya juga sampai cerita-cerita karena kan kita juga sempat ngobrol ya bahwa ini tidak hanya tentang teknis, tapi juga tentang bagaimana sih persepsi mengenai air hujan itu gitu ya. Itu yang perlu untuk diperkuat juga. Nah, ini nanti yang butuh dukungan semua pihak, support adalah salah satunya bagaimana YKAN, mohon maaf, ini menyampaikan hasil-hasil kajian risetnya, tapi juga
upaya untuk bahasanya preventif ya, dimitigasi, menyiapkan masyarakatnya untuk belajar bagaimana memanage sumber air bersih yang ada di sini, terutama air hujan ini. Dan kami datang salah satunya adalah untuk mengupgrade kembali bagaimana menampung air hujan yang tepat. Sini sudah besar, sudah benar ya, tapi bagaimana yang tepat sehingga nanti buka keran siap minum, artinya kita memotong beberapa kali langkah. Yang ini nanti harapannya bisa menjadi lebih memantapkan masyarakat di Pegat ini. Kita harus bangga nih sebagai kampung air hujan gitu ya, artinya begitu. Kita lebih siap ketika kita bicara perubahan iklim, kita bicara kerentanan air begitu Mbak. Dan salah satunya mungkin kita bisa baca itu. Kita kalau bicara tentang ketahanan, ya, ketahanan pesisir terutama, ini kan kemampuan untuk beradaptasi. Betul ya. Dan kemampuan untuk mandiri tadi itu. Jadi kalau kita misalnya bisa memanfaatkan air hujan ini yang memang sudah ada di sini, independensi kita, kemandirian kita itu lebih kuat, dan itu membuat ketahanan kita lebih tinggi lagi. Semoga harapannya gitu ya, di Kabupaten Batumbuk, di Kabupaten Berau ini kerentanannya terhadap perubahan iklim minimal dari satu sisi ya, kita kebutuhan mendasar air bersih ini bisa terus terpenuhi. Rendah aja rentannya, jadi tetap kalau rentannya rendah berarti ketahanannya tinggi. Oke. Artinya kita semua bergandengan tangan ketika kita bicara perubahan iklim saat ini. Semua pihak-pihak, pemerintah, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat kita, termasuk masyarakat yang sudah melakukan kegiatan ini, karena contoh baik atau best practice ini sangat diharapkan oleh masyarakat lain dalam upaya mereka menyiapkan masyarakat yang adaptasi. Dan untuk itu marilah kita bersama-sama, semoga kegiatan yang hari ini ada di Pegat Batumbuk ini menginspirasi banyak pihak. Terima kasih dan salam air hujan. Salam air hujan. Makasih Bu Ning. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.